Orang bukan membeli produknya, tapi dia butuh emosional dari dibalik cerita itu. Anda tidak bisa memberi kejelasan kepada mereka, maka Anda akan kehilangan order. Customer tidak hanya cuma sekedar beli produk, tapi beri solusi. Kita punya platform untuk pelatihan sales, namanya Sales University. Kenapa saya buat itu? Karena saya menemukan banyak sales-sales yang ikut pelatihan, tapi ternyata tidak terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku dari Donald Miller, judulnya Building a Story Brand. Nah bagaimana seorang customer bukan hanya mau membeli produknya, namun yang mereka mau beli adalah kejelasan dari produknya itu sendiri. Nah seperti apa ya? Yuk langsung aja kita tanyakan dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Coach, Building Story Brand ini tentang apa ya? Nah, buku ini menjelaskan tentang ketika mau menawarkan sebuah produk, itu harus dibuat cerita. Cerita tentang si produk itu datangnya dari mana. Jadi nggak bisa produk itu sekonyong-konyong begitu datang, tapi ada cerita histori di balik itu. Yang paling gampang misalnya contoh, mungkin Ibu tahu tentang Honda, mobil Honda gitu ya. Honda ketika diciptakan ada ceritanya, ada story-nya. Panasonic ada story-nya, kayak gitu. Setiap produk dibuat story-nya. Semua dibuat dalam bentuk cerita mengenai si produk itu. Bahkan MacBook pun ada cerita. Nah, di dalam buku ini dia ngebahas tentang orang bukan membeli produknya, tapi dia butuh emosional dari dibalik cerita itu mengenai kenapa feature itu ada. Yang paling gampang contoh, misalnya kalau saya bilang kita punya platform untuk pelatihan sales, namanya Sales University. Kenapa saya buat itu? Karena saya menemukan banyak sales-sales yang ikut pelatihan, tapi ternyata tidak terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Maka kita buat platform yang namanya Sekolah Sales University, platform belajar sales dari A sampai to Z gitu ya, dari dia jualan door to door sampai ketemu fisik ataupun pakai online dan sebagainya, bagai pakai telepon, bahkan kita provide beberapa feature-feature seperti sales AI dan sebagainya yang berkaitan dengan hal itu. Jadi ada story di balik itu. Nah, jadi untuk sebuah produk muncul harus ada story. Kalau enggak apa? Kalau Anda tidak bisa memberi kejelasan kepada mereka, maka Anda akan kehilangan order. Itu gambarannya seperti itu. Makanya kenapa seorang sales kadang-kadang malah melakukan apa? Malah jelasin terlalu lama banyak sejarah tentang visi misi, fitur produk, spesifikasi teknis. Sedangkan yang customer mau adalah apa manfaatnya produk itu buat saya. Jadi makanya kenapa kalau kita bicara misalnya kita buat story, cerita berdasarkan feature yang mau kita bawa. Misalnya contoh, pernah nggak Anda ngalamin setelah belajar, Anda bingung tuh bagaimana menerapkannya? Oh iya tuh. Nah, kami ada solusinya di salesuniversity.id. Pernah nggak Anda sudah belajar ilmu sales, tapi Anda nggak punya tempat untuk latihan, dan kemudian Anda mau coba latihan langsung ke customer, tapi takut salah. Oh iya bener tuh. Nah, saya punya caranya, yaitu kita punya software namanya Sales AI. Kayak gitu, Bu. Jadi, itulah yang disebut kita bangun, kita build kejelasan sehingga orang menjadi mengerti. Itu konsep yang dibahas di dalam buku ini. Yang kedua, yang kita mau jelasin juga adalah ketika menawarkan sesuatu, kita harus mengangkat buat si customer itu jadi pahlawannya. Bukan perusahaan yang kita jual itu sebagai pahlawannya, tapi Anda adalah pahlawannya. Jadi kalau produk ini, kalau Anda punya, maka produk ini akan bisa bantu Anda. Maka yang diceritakan adalah hero atau pahlawannya itu selalu customer. Jadi kita bikin bahwa dia adalah pahlawannya. Jadi Anda bayangin nggak kalau Anda sebagai seorang sales, kemudian sales Anda nggak bisa jualan. Karena Anda nggak bisa jualan, maka seandainya kalau Anda belajar dengan Sales University, maka Anda bisa membawa uang lebih banyak, Anda bisa berjualan lebih banyak, Anda bisa jadi sales superstar. Kira-kira dampaknya apa buat bisnis Anda? Nah, itu yang diangkat. Jadi bagaimana story brand itu akan mengangkat tentang si produknya itu, atau tentang kelebihan dari ketika dia menggunakan itu. Nah, itu yang menariknya, Bu. Makanya kenapa benefitnya dia itu yang akan dibawa. Jadi kita bukan berbicara tentang si perusahaannya, tapi tentang si customer-nya akan dapat manfaat apa dari produk itu. Di buku ini juga dia membahas adalah customer tidak hanya cuma sekedar beli produk, tapi beri solusi. Jadi bayangin nggak kalau Anda punya kemampuan selling yang jauh lebih luar biasa. Anda bisa jualan, Anda bisa prospek kapanpun, Anda bisa dapat closing big deal, dan Anda bisa mengatasi keberatan, apa yang bakal terjadi di bisnis Anda? Dia cerita. Kayak gitu ya, Bu. Nah, atau saya kasih contoh lagi, Bu. Saya kebetulan kan belakangan
baru beli satu barang. Barang itu adalah buat mengatasi sleep apnea. Nah, tapi kalau waktu ketika saya ditawarin produk sleep apnea dengan harga yang sekian puluhan juta, mungkin saya akan mikir gitu, ngapain gue beli mahal-mahal? Ngapain gitu loh? Nggak penting banget. Tapi kalau Mama dia cerita, Anda sadar nggak kalau bahwa, mau tanya, Anda punya problem darah tinggi? Oh iya, punya. Punya problem asam urat? Oh iya, punya asam urat. Pernah nggak di siang-siang ketika Anda mau kerja, otak Anda jadi fogging dan Anda nggak bisa mikir dengan baik? Iya, pernah tuh. Walaupun Anda udah olahraga, iya. Atau pernah nggak ngalamin Anda ketika lagi santai-santai, ternyata debar jantung Anda lebih tinggi? Iya, itu ngalamin tuh. Dan apakah tidur Anda ngorok? Kata pasangan Anda, oh iya tidur ngorok. Nah, itu sebenarnya bisa selesai dengan alat yang sleep apnea itu. Oh, tapi kan harganya mahal. Betul, harganya mahal. Harusnya ngomong gitu. Betul, harganya mahal. Tapi pertanyaannya, kalau semua problem itu yang saya yakin Anda sudah pernah pergi ke dokter, sudah pernah makan obat, sudah berapa tahun problem itu, kira-kira udah bisa uang berapa? Tuh saya udah bisa ratusan juta. Kira-kira kalau masalah ini bisa selesai dalam waktu cuma hanya singkat dan Anda bisa nyelesain itu semua, dan masalah Anda akan hilang, dan tidur Anda nyenyak, Anda punya ide banyak, bukankah Anda bisa jauh lebih kreatif dan bisa menciptakan hasil yang lebih luar biasa daripada itu? Kemungkinan saya akan jawab, iya. Nah, itulah konsep story brand. Nah biasanya kan ada sales tuh dia bilangnya, oh produk kami buatan dari Swiss misalnya, gitu kan. Terus kenapa mahal? Karena dia dengan teknologi. Impor lah pajaknya, teknologinya bukan cuma lah. itu, bukan cuma impor pajak, tapi maksudnya ini teknologinya udah mungkin pakai apa gitu ya, pakai AI, ultraviolet itu sebenarnya sah-sah aja atau enggak sih? Enggak, sales itu tidak boleh menjelaskan feature, tapi menjelaskan manfaat AI itu untuk apa. Jadi misalkan contoh, ya kalau Mama produknya dia pakai AI, saya pertanyaannya adalah fungsi AI itu untuk apa? Fungsinya untuk apa? Kalau fungsi itu nggak kepenting, orang nggak akan pakai. Berarti menjelaskan fungsi dari fitur. Ya nggak. Jadi makanya pertanyaan yang menarik adalah gitu. Misalkan contoh, kayak contoh balik lagi jam tangan Amazfit. Amazfit saya pakai, dia pakai riset model konsep dari salah satu penelitian di university. Dia mengatakan gini, kalau Anda berhasil mendapat PAI atau Personal Achievement Intelligence namanya, nilainya poinnya 100, selama seminggu, maka kemampuan untuk kita meningkatkan hidup itu lebih tinggi, bisa 20-30%. So, ketika dia ngomong itu kan menarik buat kita ya. 20-30% itu kan mungkin kalau umur kita 50 tambah 10% aja udah 5 tahun. Kalau sama 20% berarti udah 10 tahun. Kalau umur kita 70 berarti tambah lagi 10 tahun, kan gitu ya. Maka pertanyaan menarik, itu menarik banget buat kita. Apalagi risetnya dia bilang, kita meneliti kepada 35.000 orang, itu atau berapa dan sebagainya. Tapi pertanyaan menarik, kalau alat kita bisa mengecek itu, dan alat itu bisa mendeteksi, itu kan AI itu, Bu. Dia cukup ngomong, bagaimana kalau Anda tahu bahwa Anda bisa umur panjang, caranya gampang banget. Anda cuma hanya ngejar skor angka 100. Lakukan aja olahraga, Anda ngeliat angka skor. Selesai. Tapi kan dia nggak perlu ngomong, alat ini pakai AI, kan nggak perlu, Bu. Anda mau nggak? Anda pengen punya hidup lebih panjang umur dong? Anda pengen lebih sehat dong? Anda pengen bersama cucu dong? Nah, itu yang dijual emosionalnya, bukan feature-nya. Di buku ini bahasa itu. Sorry, sahabat sales sempat terputus tadi ya. Kami menerima telepon dulu dari customer. Iya, jadi rekaman tadi sempat kita stop dulu. Pada saat terima telepon kita, karena ada customer yang penting banget ya. Yang betulan ini konsultan customer lama kita ya. Customer lama kita yang selalu datang lagi. Berarti memang seperti itu tadi ya, Coach ya. Konsep brand story brand, ya. Story brand ini ya. Jadi di dalam, kalau boleh saya kisahkan sedikit saja, karena saya nggak boleh ceritakan semua problemnya mereka. Jadi intinya story brand itu konsepnya adalah ketika mereka punya problem, masalahnya mereka apa, ya walaupun dia menyampaikan sesuatu, sebuah ide, menurut saya ketika dia menyampaikan, coach bagaimana kalau pelatihannya ada begini. Saya cuma bilang sama dia, tar dulu tujuannya apa? Ya kalau dari sudut duit, memang kita dapat duit. Ini mirip kayak beberapa hari yang lalu ada yang kontak saya. Dia bilang begini, coach, kan ini kita bikin grup coaching. Boleh dong, grup coachingnya tambah 1 orang lagi. Boleh dong, kami tambah duit. Saya bilang, enggak. Kok enggak? Saya jawab, jujur Pak, kalau saya ngejar duit sih saya ambil Pak. Tapi yang saya kejar bukan duitnya, tapi efektivitasnya. Saya mau perusahaan Anda jadi hebat, hero. Anda bertumbuh. Kalau saya cuma ngejar duit doang dan hasilnya ternyata jelek, buat apa, Pak? Nggak penting buat saya hal itu. Jadi makanya kenapa kita bisa nge-reject. Begitu juga tadi ketika telepon, dia kasih satu ide, saya bilang, enggak. Bukan saya nggak bisa ngerjain, dia sebutlah nama-nama beberapa kota, saya punya tim, punya. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Saya cuma mengingatkan dia, Bapak ingat loh, dulu punya outcome-nya pelatihan ini adalah ini. Kalau outcome-nya ini adalah ini, bukankah jauh lebih baik kalau kita buat program kayak begini? Terus dia mikir kan? Iya juga ya. Nah, itu yang kita buat. Jadi tugas saya adalah istilahnya
Kalau di istilah story brand adalah saya itu menjadi penasehat. Jadi tugas saya adalah mementor dia supaya dia yang jadi pahlawan. Oke. Jadi itulah konsep story brand. Nah, kenapa makanya kita bisa mengerti kenapa Corpora itu bisa mahal harganya atau Corpora bisa banyak bantu klien? Karena kita buat konsepnya bagaimana bukan sekedar uang. Kalau kita terima uang mah, dari kemarin saya bilang, aduh Pak, kalau boleh jujur sih saya mau ambil duitnya sih Pak. Tapi kayaknya nggak fair. Itulah story brand yang dimana kita mau ngebantu mereka apa. Karena kebanyakan orang cuma ngejual, yang penting dapat duit. Enggak, saya nggak mau itu. Duit itu gampang dicari, tapi bagaimana bisa nggak nge-build story brand-nya, feature yang kita berikan, itu dampaknya apa buat bisnis mereka. Itu gambarannya, Bu. Ya. Oke, berarti di sini bukan kita menjadi pahlawan gitu ya. Tapi kita customer-nya, membantu dia. iya. Membantu dia, kita menjadi solusi buat mereka. Nah, di buku inilah yang dibahas di dalam buku ini. Bagaimana kita bisa ngebantu mereka jadi pahlawan. Menarik banget ya buku tentang story brand ini ya. Bagaimana kita bisa membangun satu brand di mata customer itu, di mana customer itu akan mencari kita karena kita itu mempunyai solusi untuk masalah yang dihadapi oleh si customer. Nah, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Sampai jumpa lagi dengan buku-buku tentang selling menarik lainnya yang akan kita bahas di YouTube channel Coach Arif dengan saya Melani. Dan saya Coach Antonius, saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.